Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh merenungkan firman Tuhan dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang begitu baik bagi kami, Tuhan yang boleh menyertai setiap jalan kami. Dan biarlah ketika kami akan beraktivitas pada hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapa kegerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapak." Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Esau kehilangan berkat dari bapaknya. Karena adiknya yaitu Yakub sebelumnya telah diberkati oleh Ishak. Mungkin sepintas kita melihat ada kecurangan dari Yakub yang menipu ayahnya. Ketika itu Yakub menyamar menjadi Esau. Namun ada masalah yang lebih dalam lagi sebenarnya, yaitu Esau sebelumnya menganggap remeh hak kesulungannya. Ada cerita ketika dia pulang dari berburu, dia begitu lapar, dan waktu itu Yakub sedang memasak sup kacang merah, dan Yakub meminta hak kesulungan dari Esau. Esau menganggap remeh hak kesulungannya dan menukarnya dengan semangkuk sup kacang merah. Sekarang bagaimana kita di masa sekarang ini memaknai peristiwa ini? Hak kesulungan bagi kita adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita semua yang percaya Kristus, sehingga kita bisa memiliki kekekalan. Inilah hak kesulungan kita. Kita akan menempati tanah perjanjian di surga yang sudah disediakan oleh Bapa. Namun seperti Esau, kita dapat tergoda untuk menganggap remeh hal tersebut. Ketika Esau begitu laparnya, tanpa pikir panjang, dia menukar hak kesulungan dengan semangkuk sup kacang merah. Dan peristiwa yang kita baca itu adalah konsekuensi daripada dia menganggap remeh hal itu. Ketika kita menjalani hidup di dunia, kita dapat saja satu ketika menukar janji kekekalan dari Allah itu, menukar hak kesulungan kita. Ada orang yang ketika melihat wanita cantik atau pria yang kaya, mereka rela menukar iman mereka demi mendapatkan pasangan yang mereka idam-idamkan. Beberapa orang juga rela menukar iman keselamatan mereka demi jabatan atau posisi yang sangat bergengsi bagi mereka. Bahkan ada yang melepaskan iman mereka di dalam Kristus karena mereka meragukan janji-janji Kristus dan bergantung pada rasio mereka. Semua itu terjadi kalau kita menganggap remeh iman di dalam Kristus. Kemuliaan yang akan kita dapatkan di dalam Kristus dianggap kalah dengan kemuliaan di bumi ini. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak, Bapak Ibu Saudara, supaya kita selalu menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu melihat janji Tuhan itu mulia, dan tidak menganggap remeh janji keselamatan Tuhan, tidak menganggap remeh hidup di dalam Kristus. Karena itu apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mari kita jangan lupakan firman Tuhan. Karena dari pembacaan firman Tuhan,
Pembacaan firman Tuhan yang rutin, kita akan selalu diingatkan akan janji keselamatan Tuhan kepada kita. Terus membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, memeditasi diri kita dengan firman Tuhan, sehingga kita terus diingatkan bahwa ada janji kekekalan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua yang harus kita lakukan adalah berhati-hati. Berhati-hati akan daya pikat dunia ini. Banyak macam daya pikat dunia ini. Kita harus hati-hati karena jika kita terlalu terobsesi dengan hal-hal di dunia ini, kita akan mengesampingkan Tuhan. Dan lambat laun janji keselamatan kepada Tuhan menjadi remeh di mata kita. Dan kita meninggalkan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara selalu jaga hati dan pikiran kita untuk tetap setia pada janji keselamatan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami. Kami tidak bermain-main dengan janji keselamatan Tuhan. Kami tidak bermain-main dengan iman kami di dalam Kristus. Dan kami boleh teguh berdiri untuk tidak tergoda pada daya pikat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Jagalah kami, Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.